Bapak Ibu Saudaraku, selamat hari Minggu, selamat datang kembali di rumah Tuhan. Bersyukur sekali kita bisa beribadah bersama-sama lagi dalam rumah Tuhan. Saya percaya pada malam hari ini kita datang ke tempat ini, kita memiliki satu kerinduan yang sama. Kita sama-sama rindu untuk bersekutu kembali dengan Tuhan kita. Kita rindu untuk terhubung kembali dengan Tuhan kita. Yang setuju boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari bawa hatimu saudara, kita datang untuk menyembah Tuhan. Kami datang dengan seluruh hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa penyembahan kami bagi-Mu. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Hanya Engkau Yesus kekasih jiwaku. Mari bersama nyanyikan, hari berganti tahun berlalu. Hari berganti tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali. Angkat tanganmu dan nyatakan bersama saudara. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya, untuk selamanya hanya Engkau yang kami cintai Yesus. Oh, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Mari bersama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang begitu baik. Dan kami anak-anak-Mu begitu mengasihi-Mu Tuhan. Kami begitu bersyukur punya Allah seperti-Mu. Mari seluruh umat percaya angkat kedua tanganmu dan nyatakan betapa Engkau mengasihi Tuhan, betapa Engkau mencintai Tuhan. Bersama-sama serukan, come on church. Yesus, Kau yang hanya Engkau yang kami cintai Yesus. Untuk selamanya hanya nama-Mu Yesus. Sungguh nyatakan bersama, serukan namanya, come on. Oh Yesus, Kau yang hanya Kau yang ku cintai selamanya. Oh, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau Yesus, Kau kekasih jiwa. Yesus, Kau kekasih jiwa. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Ini deklarasi kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Dan kami rindu membawa segala puji syukur, hormat kemuliaan hanya bagi satu nama, hanya bagi nama-Mu Yesus. Mari seluruh umat percaya yang semangat untuk memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari dengan bersuka cita bertepuk tangan saudara.
Kita rayakan kebaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Nyanyikan bersama, come on. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai pagi. Come on and sorakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Mari dengan bersuka cita nyatakan saudara, come on. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, kami bawa pujian bagi nama-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan. Bersama-sama angkat tangan-Mu. Ku mengangkat tanganku, kami bersorak-sorai Tuhan, muliakan nama-Mu. Come on church, let's go. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Sekali lagi nyatakan Kau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita, come on. Kami rayakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus. Bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Kita nikmati musik memuji Tuhan. Mari yang merasakan Tuhan Yesus baik, sama-sama angkat jempolnya dan kita nyanyikan bersama. Come on Edisi, let's go. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Lebih semangat lagi, come on. Let's go Edisi, sing louder for Jesus. Engkau baik, sangat baik, Kau sangat baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu. Sekali lagi nyanyikan bersama, let's go. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sekali lagi nyatakan bersama, keras. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Sorak-sorai yang termulia buat Tuhan kita. Haleluya. NDC bisa lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan, amin. Kita bawa sorak-sorai bagi Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Kami bawa sorak-sorai kami bagi nama-Mu Yesus. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita, come on. Mari dengan segenap hatimu nyanyikan saudara. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan
memuliakan nama-Mu Tuhan. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Haleluya. Nikmati musik memuji Tuhan. Mari seluruh umat percaya, sama-sama angkat tanganmu dan kita nyatakan, seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran-Mu dan keagungan-Mu, Yesus. Come on and this is it now. Yesus, Tuhanku pemenang, Kau Raja di atas segala raja. Kita nyatakan, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dan perkasa Tuhan. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Segala sorak-sorak hanya bagi nama-Mu, Yesus. Sekali lagi berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom, saya Jeff Kurniawan, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin edisi BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk lantai 1 hingga 6, seperti pengecoran spoon pile cape, dinding, kolom, plat, dan balok precast. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau melalui aplikasi NDC, dan laporan keuangan tersedia pada TV Sains. Ibadah Kenaikan Yesus diadakan pada Kamis, 29 Mei dengan jadwal sebagai berikut. Khusus ibadah di NDC Central Park tetap menggunakan shift booking. Shalom teman-teman semua, sudah lama kami merindukan momen di mana kita berkumpul bersama memuji menyembah Tuhan dalam acara live worship. Terakhir kali kita melakukannya adalah saat live worship Through It All beberapa tahun yang lalu. Surrender kali ini bukan hanya sekedar live worship biasa, tapi ini adalah momen di mana kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita dan menyembah Dia dalam satu suara. Mari datang bersama, berserah, dan biarkan Tuhan yang berkarya. Sampai jumpa di live worship Surrender. Puji Tuhan, NDC Mission terus menjadi berkat bagi pelayanan pekabaran Injil di seluruh pedesaan Indonesia. Saat ini, NDC Mission telah merenovasi 2 gereja, yaitu GKKI Pulau Penyalai Pelalawan Riau dan GPDI Kasih Bapa di Desa Amburidi, Karo, Sumatera Utara. Saat ini, jemaat Tuhan dapat beribadah di tempat yang nyaman dan lebih layak. Kami Jemaat GKKI Pulau Penyalai, Jemaat GPDI Kasih Bapa mengucapkan banyak terima kasih kepada PMNA yang sudah memberkati kami lewat renovasi gereja. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung NDC Mission untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara.
Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kembali bawa hatimu saudara, kita datang untuk menyembah Tuhan. Engkau Yesus sumber sukacita kami. Engkau Yesus sumber kekuatan dan pertolongan dalam hidup kami. Kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hanya Engkau Yesus sumber sukacita kami. Engkau dengar seruan hati kami Tuhan. Nyanyikan bersama saudara. Yesus sukacitaku, Engkau kekuatan kami Yesus. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Bersama bangkit berdiri dan nyatakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Bersama angkat kedua tanganmu dan nyatakan saudara, sukacitaku Tuhan dari ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Ini deklarasi kami di hadapan-Mu Yesus. Hati kami bersuka di dalam-Mu. Come on church. Hatiku bersuka, kami memuji nama-Mu Tuhan. Jiwaku bermegah, kami mengangkat tangan kami, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku. Sekali lagi nyatakan, hatiku bersuka, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sekali lagi nyatakan, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ini deklarasi kami di hadapan-Mu Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini, ada Engkau yang menjadi sumber sukacita kami, ada Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami. Dan kami bawa seruan kami di hadapan-Mu, kami bawa doa kami di hadapan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami berserah Tuhan, kami berserah di dalam tangan-Mu, di dalam rencana-Mu.
Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keadaan, Ini iman percaya kami di hadapan-Mu. Oh, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, kuatkan tanganku, apapun yang terjadi. Sukacitaku, oh hatiku, hati kami bersuka di dalam-Mu Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Tuangkan tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan sekali lagi, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkaulah sumber sukacita kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah kami Tuhan. Malam hari ini kami percaya ketika kami berdoa, memuji, menyembah-Mu Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. Dan kalau Engkau hadir, maka sesuatu yang besar pasti terjadi di tempat ini. Kami membuka hati kami Tuhan, untuk dilawat lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Hamba berdoa, biarlah firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami masing-masing. Setiap kami boleh mengalami setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan bukan hikmat dari manusia, tapi hikmat dari Allah sendiri. Dan pengurapan dari Roh Kudus turun di tempat ini, mengajar setiap umat-Mu, untuk mereka boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari percaya bersama kita, katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih tim Present Worship, Booster, Performing Arts yang sudah melayani. Bolehkah sekali kita berikan aplaus untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani. Baik saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Di awal tahun kita punya resolusi yang baru, betul? Biasanya setiap orang punya resolusi yang baru di awal tahun. Kita pengen hidup kita menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Nah, resolusi tahun baru adalah komitmen yang kita buat pada diri kita sendiri untuk melakukan perubahan yang positif dalam hidup. Resolusi ini mencerminkan keinginan untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi. Biasanya kita buat resolusi untuk apa? Supaya pertumbuhan pribadi kita meningkat. Itu bisa berupa dari perubahan-perubahan kecil, habit-habit, kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan, atau langkah-langkah kecil yang kita lakukan untuk meraih pencapaian yang besar. Ada yang punya resolusi, oh di tahun ini saya pengen menambah wawasan saya. Dan saya mau komitmen untuk membaca buku, ya kan? Buku-buku yang berkualitas, bukan komik saudaraku ya. Buku-buku yang berkualitas, sehari 1 bab. Nah ini resolusi bisa seperti ini. Kita mau meningkatkan pertumbuhan diri kita. Ada yang berkata, saya pengen punya resolusi di tahun ini meningkatkan aset saya. Wah, punya rumah baru, mobil baru. Ada yang punya resolusi ingin apa? Ingin lebih sehat hidupnya, ya, lebih kurus. Ya, dengan cara apa? Rajin berolahraga, ya. Daftar member gym, walaupun cuma 2 bulan dengan gym. Seringkali kita punya resolusi yang kita mau capai di tahun yang baru. Dan saya katakan itu semua bagus, nggak salah. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita lupa. Kita hanya buat resolusi dan fokusnya hanya pertumbuhan pribadi dan jasmani kita. Kita lupa untuk membuat resolusi itu apa? Pertumbuhan rohani kita. Nah, hari ini saya mengajak saudara untuk bersama-sama kita buat resolusi yang baru di tahun 2025 ini, yaitu apa? Untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Yang mau katakan amin. Karena saya percaya bahwa inilah yang Tuhan rindukan, agar kita sebagai anak-anaknya mengenal Dia lebih dalam lagi. Pengenalan Tuhan yang mendalam akan merubah hidup kita, merubah cara berpikir kita, merubah perilaku kita, merubah banyak hal dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan pada akhirnya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan inilah yang menjadi tujuan
akhir dari semua kehidupan kita, yaitu kita mau menjadi serupa dengan Kristus atau Christ likeness. Mari kita buka bersama dari kitab Hosea, pasal yang ke-6, ayat yang ke-3. Saya mengajak kita membaca bersama-sama, ini ayat mas kita malam hari ini. Hosea 6 ayat yang ke-3, kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, firman Tuhan berkata, marilah kita mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Diulang sampai 2 kali, saudara. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting yang perlu kita lakukan, yaitu kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mengenal Allah bukan hanya kita tahu tentang keberadaannya, tapi juga kita mengalaminya secara pribadi. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang karakter, sifat, dan kehendak Tuhan. Saya mau katakan antara tahu seseorang dengan mengenal seseorang, itu 2 hal yang berbeda. Setuju saudaraku ya? Seringkali kita hanya tahu seseorang, tapi kita nggak kenal dia. Contoh, saudara tahu Bapak Prabowo Subianto? Tahu ya? Saya yakin kita semua tahu Bapak Prabowo Subianto adalah Presiden Republik Indonesia. Tapi apakah kita kenal dengan Bapak Prabowo Subianto? Banyak saya rasa kita nggak kenal. Karena untuk mengenal kita perlu ada relasi, perlu ada hubungan dengan orang itu. Contoh yang lain, bisa ditampilkan foto berikut ini. Nah, oke. Ada yang kenal dengan wanita cantik di foto ini? Banyak yang nggak tahu ya. Ini artis Korea, saudara. Saudara tahu Han So-hee? Tahu? Ini kakaknya, Hansa Plus. Nggak, just kidding. Ini istri saya, saudaraku ya. Saya mau malam tidur di kamar, saudaraku. Nah, mungkin saudara nggak tahu, ini istri saya. Ya, dia ada di belakang saat ini, saudaraku. Ya, saudara nggak tahu, tapi mungkin sebagian pelayan tahu. Oh, ini kan istrinya Pastor Dennis, Ibu Jessica. Nah, tapi pertanyaannya, saudaraku, saudara hanya tahu tentang istri saya, Jessica ini. Tapi saudara nggak pernah kenal sungguh-sungguh dengan istri saya. Karena saudara sebatas tahu, oh dia istrinya Pastor Dennis, oh dia punya 2 anak, oh dia ibu rumah tangga, oh dia tinggalnya di sini. Tapi saudara nggak kenal dengan pribadinya. Kenapa? Ya karena kita hanya sebatas tahu. Beda dengan saya. Saya sangat mengenal wanita ini karena dia adalah istri saya. Saya punya pengalaman bersama dengan dia setiap hari. 24/7, 24 jam, 7 hari seminggu. Wah, kita bersama-sama, tinggal di rumah yang sama, makan bersama, tidur bersama, saudaraku. Saya mengenal dia karena saya punya hubungan, relasi dengan dia. Demikianlah kita dengan Tuhan. Seringkali kita hanya tahu tentang Tuhan. Oh, saya tahu Tuhan Yesus. Yesus itu lahir di Nazaret. Yesus itu meninggal usia 33 tahun. Oh, saya tahu Yesus pernah buat mujizat dan sebagainya. Tapi saudara nggak pernah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara nggak pernah punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Nah, yang Tuhan rindukan adalah kita bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tapi kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin. Kata mengenal, saudaraku, dalam ayat ini dari bahasa Ibrani menggunakan kata yada, yang sama atau sinonim dengan kata ginosko dalam bahasa Yunani. Ya, jadi Alkitab Perjanjian Lama itu menggunakan bahasa Ibrani. Mengenal ditulis dengan yada, tapi dalam Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani ditulis dengan ginosko. Artinya sama, yaitu memahami, mengetahui dari pengalaman, mengenal seseorang secara seksual seperti dalam pernikahan. Jadi mengenal di sini bicara bukan hanya kita tahu informasi tentang orang itu, tapi kita mengalami bersama dengan dia. Makna dari pengertian ini intinya adalah pengetahuan yang didapat melalui pengalaman atau experiential knowledge. Bukan sekedar informasi, tapi pengalaman. Kita tahu dari pengalaman kita bersama dengan dia. Lalu kata berikutnya, berusaha sungguh-sungguh. Itu dari bahasa Ibrani yaitu radaf, yang artinya to pursue atau to chase. Artinya adalah mengejar. Firman Tuhan mengajarkan kita sebagai orang percaya untuk kita mengenal Tuhan. Maka kita harus mengejar Tuhan. Kita harus melakukan sebuah pengejaran yang sungguh-sungguh. Dalam bahasa Inggris, terjemahan dari New King James Version dikatakan, let us know, let us pursue the knowledge of the Lord. Biar kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita mengejar Tuhan.
Alkitab memakai kata mengejar Tuhan, bukan karena Tuhan sedang melarikan diri atau Tuhan bersembunyi dari kita, saudaraku. Tapi maksud mengejar di sini adalah kita mulai memposisikan diri kita sedemikian rupa sampai kita bisa menemukan Dia, kita mendengar Dia, dan kita mengambil postur untuk siap menyimak apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan katakan. Itulah dimaksud dengan mengejar, saudara. Saudara bayangkan kalau saudara pacaran di sini anak muda, ketika naksir satu cewek, apa yang saudara lakukan? Saudara kejar, kemanapun kau kejar, saudara. Gunung kan kudaki, lautan kau seberangi. Saudara, begitulah harusnya kita dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengejar Tuhan, ada usaha, ada effort yang luar biasa. Saya mau katakan kekristenan bukan sekedar agama, tapi sebuah hubungan dengan Tuhan. Christianity is not just a religion, but a relationship with God. Kekristenan bukan sekedar agama. Saya percaya semua agama baik. Semua agama mengajarkan kita percaya sama Tuhan. Tapi kekristenan bukan sekedar sebuah agama. Kekristenan adalah apa? Sebuah hubungan dengan Tuhan. Kita perlu mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Bukannya sekedar kita beragama, saudaraku. Karena saya percaya agama tidak akan menyelamatkan. Tapi ketika kita punya hubungan dengan Tuhan Yesus, itulah yang menyelamatkan hidup kita. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Seorang pendeta yang bernama J.I. Packer dalam buku yang terkenal Knowing God, dia berkata, kita dapat gagal menemukan keintiman dengan Tuhan karena kita sering hanya mengetahui hal-hal tentang Tuhan tanpa berusaha untuk mengenal dan dikenal oleh Tuhan sendiri. Seringkali kita hanya berusaha tahu tentang Tuhan, tapi kita gak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan bahkan kita gak dikenal oleh Tuhan, saudaraku. Kita gagal menemukan keintiman dengan Tuhan. Kita gagal membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Akibatnya kita gagal mengenal Tuhan. Jadi dengan kata lain, kita untuk dapat mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan, kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mengejar pengetahuan demi pengetahuan saat kita membaca, belajar dan melakukan hal-hal rohani, saudaraku. Tapi kita sama sekali kehilangan hubungan. Dan karena itu kita kehilangan pengenalan akan Tuhan. Padahal yang Tuhan inginkan adalah kita mengenal Dia lebih daripada hal-hal rohani atau rutinitas agamawi yang kita lakukan. Hosea 6 ayat 6 berkata, sebab aku, kata Tuhan, menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai apa, saudaraku? Pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakar. Tuhan lebih suka kita mengenal Dia lebih daripada persembahan kita. Lebih dari hal-hal rohani yang kita lakukan. Bahkan mohon maaf, lebih daripada pelayanan kita. Karena banyak orang melayani Tuhan, tapi motivasinya salah. Hanya untuk dirinya sendiri, biar dilihat orang. Dia gak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Banyak orang melayani Tuhan, tapi masih hidup dalam dosa. Dia gak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita tidak mengenal Tuhan, saudaraku? Hosea 4 ayat 6a, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudaraku, ini sesuatu yang sangat serius. Ini gak main-main. Kalau kita tidak mengenal Allah, maka konsekuensinya adalah kita binasa. Kita binasa dalam ketidaktahuan kita, saudaraku. Kita salah selama ini kita pikir kita mengenal Tuhan. Tapi ternyata kita tidak mengenal Tuhan. Bahkan kita tidak dikenal oleh Tuhan. Matius 7 ayat 22-23 berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23 berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngeri, saudara. Ayat ini bicara tentang siapa? Orang Kristen. Bahkan ayat ini bicara tentang pelayan Tuhan. Dari mana kita tahu? Tadi dia berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bisa bernubuat, saudara. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami membuat mujizat demi namamu juga? Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tapi apa jawab Tuhan? Aku tidak pernah mengenal kamu. Dalam menggunakan kata ginosko tadi. Sekalipun mereka melayani dengan luar biasa. Tapi ternyata di hadapan Tuhan, Tuhan tidak mengenal mereka.
Bahkan Tuhan mengecam mereka, enyahlah kamu, hai semua pembuat kejahatan. Hati-hati saudaraku, jangan sampai kita berpikir bahwa kita mengenal Tuhan, kita melayani Tuhan. Tapi pada akhirnya ternyata Tuhan tidak mengenal kita. Sekali lagi, pengenalan kepada Tuhan bukan bicara tentang aktivitas agamawi, rutinitas agamawi. Tapi pengenalan kepada Tuhan bicara kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, maka konsekuensinya adalah kebinasaan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Baru saudara yang rindu belajar, boleh lambaikan tangan saudara. Yang rindu belajar katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan saudaraku. How can we knowing God deeper? Yang pertama, melalui firman Tuhan atau Alkitab. Untuk mengenal Tuhan, kita perlu mengenal firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5, lalu nanti kita lompat ayat 14, saya bacakan untuk saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Lompat ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, dari ayat ini kita bisa mengerti dan mengetahui bahwa Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Kita dapat mengenal Tuhan dengan mengenal firman-Nya. Karena Dialah firman yang menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Dari ayat ini saudara bisa membaca dan memahami bahwa Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu dan alam semesta ini. Ayat 2 tadi berkata, Dia menjadikan segala sesuatu. Yesus menjadikan semuanya, Yesus menciptakan alam semesta ini. Ayat 45 berbicara tentang Yesus adalah terang dan hidup yang sejati. Di dalam Dia kita menemukan terang dan hidup yang sejati. Yesus adalah keselamatan dalam kehidupan kita. Jadi kabar baiknya saudaraku, ketika kita mengenal Tuhan dengan mengenal firman-Nya. Dan dalam pribadi Yesus kita mengetahui bahwa firman itu menjadi manusia untuk dikenal. Sekali lagi ketika saudara rindu mengenal Tuhan, saudara perlu mengenal firman-Nya. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dan kenapa Yesus mau menjadi manusia? Dia firman, Dia menjadi manusia. Kenapa? Untuk bisa kita kenal. Karena ketika Yesus menjadi manusia, kita bisa membaca dalam Alkitab bagaimana kisah hidup Yesus. Semakin kita sungguh-sungguh membaca, merenungkan, dan kita mempelajari kitab suci, maka di situ kita mulai mengenal Tuhan lebih dalam. Kita mulai mengenal Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia rela mati bagi kita, menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Kita mengenal bahwa Dia Tuhan yang penuh kuasa. Dia sanggup membuat mujizat. Kita mengenal Dia Bapa yang baik, yang mengasihi kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika saudara semakin sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya, maka saudara di situ akan mengenal Tuhan lebih dalam. Karena sekali lagi, Dia adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Yohanes 17:7 berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Ketika kita mengenal Yesus, kita mengenal kebenaran, dan kita menjadi semakin intim dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan saudaraku. Sama ketika saudara ingin mengenal seseorang tadi, seorang cowok ingin mengenal seorang cewek, maka dia harus mulai mencari tahu informasi, data tentang cewek itu. Rumahnya di mana, tinggalnya di mana, saudara. Betul? Sama ketika saudara rindu mengenal Tuhan, saudara mulai baca Alkitab. Di Alkitab saudara mulai menemukan kisah hidup tentang Yesus. Dan bukan hanya saudara sekedar mencari tahu, semakin saudara mulai baca lebih dalam, saudara sungguh-sungguh baca firman Tuhan, saudara merenungkan, dan saudara melakukan firman Tuhan, maka saudara akan semakin mengenal Tuhan. Dan saya mau katakan semakin saudara mengenal Tuhan, saudara semakin jatuh cinta sama Tuhan. Amin. Karena Dia Allah yang luar biasa. Kasih-Nya luar biasa. Saudara, hari ini saya mendorong setiap kita, mari mulai ambil komitmen di tahun yang baru ini. Mulai untuk membaca firman Tuhan. Kalau saudara ini mengenal Tuhan lebih dalam, baca Alkitab. Saya bersyukur di gereja kita ada gerakan 1 year Bible reading. Membaca Alkitab dalam 1 tahun. Saya mengajak kita semua, ayo ikut sama-sama. Supaya saudara punya pengenalan lebih dalam pada Tuhan.
Ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara merenungkannya, saudara melakukannya, saya percaya saudara akan semakin mengenal Tuhan. Sekali yang percaya katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan saudaraku. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam? Yang kedua adalah melalui doa. Kita dapat mengenal Tuhan melalui kehidupan doa yang intim. Sama seperti tadi kalau kita mau kenal seseorang, kita mulai cari tahu informasi tentang orang itu. Dan setelah itu kita mulai ngobrol dengan dia. Ketika saudara mulai ngobrol, saudara mulai bangun hubungan, relasi dengan orang itu. Saudara semakin mengenal dia. Demikian kita juga dengan Tuhan. Untuk saudara mengenal Tuhan lebih dalam, saudara perlu ngobrol dengan Tuhan. Saudara perlu berkomunikasi dengan Tuhan. Melalui apa? Doa. Doa adalah komunikasi langsung dengan Allah. Melalui doa kita dapat berbicara dengannya. Menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan kerinduan kita. Doa juga merupakan waktu untuk mendengarkan suaranya dan mencari kehendaknya. Doa adalah komunikasi dua arah. Bukan hanya kita terus yang bicara sama Tuhan. Masalahnya seringkali saya menemukan banyak orang Kristen ketika berdoa hanya satu arah. Doanya hanya minta dan minta dan minta sama Tuhan. Bahkan seringkali tanpa sadar kita kurang ajar sama Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai apa? Pelayan kita. Tuhan, kasih dong saya mobil. Tuhan, berikan saya ini, itu. Atau kita jadikan Tuhan sebagai satpam, security kita. Tuhan, jaga rumah saya Tuhan. Jaga ya harta saya, jaga keluarga saya. Saudara, seringkali kita berdoa hanya satu arah. Padahal doa yang sejati adalah komunikasi dua arah. Kita harus belajar untuk menjadikan Tuhan dan kita mulai mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Yohanes 10:27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ketika saudara mulai membangun kehidupan doa yang intim, saudara mulai berkomunikasi dengan Tuhan. Saya percaya saudara mulai dapat mendengar suara Tuhan. Amin. Ketika saudara punya kehidupan doa yang intim, saudara bisa mendengar Tuhan. Ketika saudara memberikan waktu untuk Tuhan berbicara pada kita, maka kita bisa mendengar suara Tuhan. Seringkali suara Tuhan itu lembut, saudara. Tapi kita terlalu sibuk dengan diri kita, terlalu sibuk dengan urusan kita hanya berdoa minta kebutuhan kita. Kita gak bisa dengar suara Tuhan. Mari mulai belajar, kasih waktu Tuhan berbicara sama kita. Ketika saudara mulai izinkan Tuhan berbicara pada kita, melalui doa-doa kita, maka di situ kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kita bisa mendengar suaranya. Dan kita bisa menemukan kehendaknya dalam hidup kita. Kita bisa mengikuti setiap petunjuknya dalam hidup kita. Saya sangat percaya bahwa Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Setuju saudaraku? Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Memang Tuhan tidak selalu bicara secara audible. Masalah ketika kita berdoa, Tuhan Yesus, lalu Tuhan menjawab, ada apa anakku? Gitu. Nggak selalu audible saudaraku. Tapi Tuhan bisa berbicara lewat banyak hal. Lewat firman Tuhan yang kita baca. Lewat khotbah di hari Minggu. Lewat mimpi, lewat suara hati yang diterangi oleh Roh Kudus. Lewat orang-orang di sekitar kita. Atau lewat kejadian, peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Tuhan bisa bicara dengan banyak hal. Tapi yang penting kita mau gak punya kepekaan untuk mendengar suaranya. Jangan sibuk dengan dirimu sendiri. Tapi mulai bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mulai cari Tuhan dengan segenap hati. Mengejar Tuhan. Dan biarkan Tuhan mulai berbicara kepada kita. Semakin kita mengenal seseorang, saudaraku, semakin kita mempercayainya, setuju? Semakin kita kenal dengan seorang, semakin kita percaya kepada dia. Ketika saudara semakin mengenal Tuhan, saudara semakin percaya sama Tuhan. Dan membuat saudara bisa taat untuk melakukan perintah Tuhan. Bukan karena saudara harus melakukan, bukan karena terpaksa. Tapi karena saudara memang mau melakukannya. Karena saudara mengenal Tuhan, karena saudara mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Saya mendorong kita semua tahun ini, mari mulai bangun kehidupan doa yang intim bersama dengan Tuhan. Ide yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Yang ketiga adalah melalui persekutuan dengan orang percaya. Mengenal Tuhan juga melibatkan bergaul dengan sesama orang percaya. Melalui persekutuan gereja seperti hari ini, ketika kita menghadiri ibadah bersama-sama ibadah hari Minggu. Kita berkumpul bersama dengan saudara seiman, kita memuji menyembah Tuhan. Kita mulai mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta. Kita juga bisa mengenal Tuhan di situ. Amin. Dan bukan hanya di gereja, tapi juga lewat persekutuan atau komunitas rohani lainnya. Apa itu saudaraku? Komsel, KOR. Saudara mulai bergabung di KOR.
Karena kita saudara mulai bergabung di core, bersekutu dengan orang percaya lainnya. Di situ saudara juga bisa mengenal Tuhan. Ibrani 10 ayat 24, 25 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Melalui komunitas rohani, melalui komsel, kita dapat saling membantu untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika saya masih menjadi core leader, saudaraku. Waktu itu saya melayani anggotanya adalah mahasiswa-mahasiswa semua. Dan di situ banyak orang-orang yang baru bertobat, banyak orang yang baru datang ke gereja, saudaraku. Dan dia mulai gabung di komsel. Mereka belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tapi ketika di komsel, semakin lama mereka mulai mengenal Tuhan. Mereka belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan yang luar biasa adalah apa, saudaraku? Ketika suatu saat satu anggota core kami sedang mengalami masalah. Masalah dalam kehidupannya, dalam keuangannya, saudaraku. Orang tuanya sakit waktu itu. Dan apa yang kami lakukan? Kami semua satu komsel, saudaraku, kami semua urunan, patungan. Kami bantu dia, saudaraku, supaya orang tuanya bisa dioperasi dan bisa sembuh. Dan waktu kita melakukan itu, saudaraku, disitulah anak ini melihat kasih Tuhan melalui saudara seiman lainnya. Dia mulai mengenal Tuhan melalui orang-orang di anggota komselnya, saudaraku. Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan dirinya melalui orang percaya lainnya, melalui anggota komselnya. Hari ini saya mendorong setiap saudara, kalau saudara rindu mengenal Tuhan lebih dalam, saudara mulai gabung dalam komunitas rohani. Di gereja kita ada core, saudara. Saudara join core. Bukan sekedar hanya kewajiban, tapi ketika saudara join core, saudara tahu, disitulah saudara punya kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Karena firman Tuhan berkata, Tuhan hadir di antara kita. Ketika kita berkumpul dalam persekutuan saudara seiman, Tuhan hadir di antara kita. Dan Tuhan bisa menyatakan dirinya melalui orang-orang di sekitar kita. Amin. Ketika saudara join core, saudara ikut komsel, saya percaya rohanimu bertumbuh. Terus semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Yang keempat adalah melalui pengalaman hidup. Ada banyak orang yang bercerita bahwa mereka mengenal Tuhan justru pada waktu mereka mengalami sakit penyakit. Ada banyak orang yang cerita mereka mengenal Tuhan justru ketika mereka mengalami bangkrut. Justru ketika keluarganya diambang kehancuran, mau bercerai, saudaraku. Justru ketika anak-anaknya kena narkoba. Ada banyak orang justru bertemu dengan Tuhan dan mengalami Tuhan ketika dia berada dalam titik terendah kehidupannya, dalam krisis, saudara. Kenapa? Karena inilah kecenderungan manusia. Seringkali ketika semuanya happy, semuanya baik-baik saja, bisnis lagi oke, kerjaan oke, keluarga oke, saudaraku. Kita ada di comfort zone. Dan seringkali kita lupa sama Tuhan. Betul apa betul? Seringkali ketika semuanya baik-baik kita lupa sama Tuhan. Tapi ketika justru kita dalam masalah yang berat, dalam persoalan, dalam titik terendah kehidupan kita, disitulah kita mulai ingat Tuhan. Dan kita mulai mencari Tuhan. Justru dalam masa-masa itulah sebenarnya, momen-momen seperti itulah, kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidup kita akan dipulihkan. Tahukah saudara bahwa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menyatakan pribadinya bagi kita. Amin. Kalau hari ini saudara sedang mengalami masalah, persoalan, jangan menyerah, jangan marah, jangan komplain. Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan mau menyatakan dirinya supaya engkau bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Bagi yang percaya katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Yesaya 60 ayat 2 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kasih Tuhan justru bersinar di tempat-tempat yang paling gelap. Ketika dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, kita berasa mungkin di tempat yang gelap, titik terendah kehidupan kita. Disitulah terang kasih Tuhan semakin bersinar. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Saya mau bagikan kisah nyata teman saya, saudaraku. Ini teman sekolah sudah 20 tahun gak ketemu.
Pada waktu kami ketemu awal pertengahan tahun yang lalu, saudaraku, dan saya mulai bangun hubungan lagi dengan dia. Ternyata dia ini sudah lama ninggalin Tuhan. Ya, dia sudah lama gak ke gereja, dia pernah kecewa dengan gereja, dia pernah kecewa dengan pelayan Tuhan, dan dia sudah tinggalkan Tuhan, saudara. Nah, waktu ketemu saya mulai ngobrol, saya mulai bawa dia kembali mendekat sama Tuhan. Dan puji Tuhan, dia mulai mau ke gereja, dia mulai mau berdoa lagi. Tapi tiba-tiba November kemarin, istrinya sakit, saudara. Masuk rumah sakit. Awalnya tidak bisa pup, 3-4 hari gak bisa pup, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata ketika diperiksa, ada masalah di ususnya, sehingga harus dipotong sebagian ususnya. Dia pikir udah selesai, saudara. Ternyata gak sampai di situ. Tapi penyakit ini sudah menjalar ke ginjal dan sebagainya, menyebabkan kanker, saudara. Dan kankernya langsung parah, saudara. Dan di situ dia mulai berdoa sama Tuhan. Dia mulai berdoa sama Tuhan. Saya kuatkan dia. Ayo, percaya tak percaya. Dan apa yang terjadi, saudara? Tanggal 8 Januari yang kemarin, istrinya meninggal dunia. Hanya 2 bulan, saudara. Dan waktu istrinya meninggal, dia marah sama Tuhan. Dia tanya sama saya, kenapa gua ngalamin ini? Kenapa istri gua diambil? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan gak sembuhkan dia? Kenapa Tuhan ambil istrinya? Wah, dia marah, saudara. Malah dia mulai nunjuk orang lain. Itu dia hidupnya lebih jahat. Kenapa Tuhan gak ambil dia aja? Kenapa Tuhan ambil istri gua? Wah, dia marah, saudara. Saya katakan, waktu dia ngomong seperti saya katakan, saya juga mungkin gak punya jawabannya. Saya gak bisa memuaskan semua pertanyaanmu. Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan sedang berperkara dalam hidupmu. Mungkin Tuhan sedang berproses dia. Tuhan sedang mau menyatakan dirinya melalui peristiwa ini. Untuk dia bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan puji Tuhan, minggu yang lalu saya mulai kontak saudaraku. Dan dia mulai bersyukur sama Tuhan. Dia mulai bisa menerima. Karena dia ngomong, kalau istrinya waktu itu sembuh, saudaraku, istrinya akan menderita sekali. Karena penyakitnya sudah parah. Dan Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan ambil dia pulang. Saudara, ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, kalau kita punya pengenalan yang dalam akan Tuhan, saya katakan kita gak akan pernah komplain. Kita gak akan bertanya, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Kalau kita semakin mengenal Tuhan lebih dalam, kita percaya bahwa dia adalah Bapa yang baik. Dia adalah Allah yang setia. Dia punya rancangan yang terindah dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Di Alkitab kita bisa menemukan kisah Ayub yang mengalami hal yang sama. Firman Tuhan berkata Ayub adalah seorang yang hidup yang takut akan Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan izinkan dalam 1 hari hartanya habis. Anak-anaknya mati, saudaraku. Lalu dia punya sakit yang mengerikan. Seperti borok gitu bernanah, saudaraku. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan dia harus menggunakan beling untuk menggaruknya, saudaraku. Kondisi yang begitu luar biasa menderita. Dan ketika sahabat Ayub datang untuk menghibur Ayub. Tapi apa yang terjadi? Mereka bukan menghibur Ayub, mereka mulai menyalahkan Ayub. Kamu pasti punya dosa nih, kamu ngalamin ini, kamu pasti dihukum oleh Tuhan. Banyak orang gitu kan, datang bukan menghibur, menghakimi. Ayub tambah stres. Dan akhirnya apa? Ayub mulai goncang. Dan dia mulai membela dirinya di hadapan Tuhan. Bahwa dia tidak bersalah. Namun ekspresi pembelaan Ayub terhadap Allah justru keluar dari rasa depresinya. Tekanan yang begitu berat. Yang membuat Allah justru menantang Ayub. Dan pada akhirnya saudaraku, Ayub bisa berkata bahwa tidak seorang pun dapat menyelami pikiran Tuhan dan mengatur tindakan Tuhan. Dari pengalaman penderitaan Ayub yang diizinkan Tuhan terjadi, membuat Ayub benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi. Ayub 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Selama ini Ayub hanya mendengar Tuhan dari kata orang, dari informasi, tapi dia gak pernah mengalami secara pribadi. Tapi lewat penderitaan, masalah, Tuhan izinkan terjadi. Disitulah Ayub mengenal Tuhan secara pribadi. Hari ini sesulit apapun kondisi yang kau alami, jangan pernah menyerah, jangan pernah komplain. Karena dalam masa-masa itulah sebenarnya Tuhan sedang menyatakan dirinya. Dia mau berbicara kepada kita, dia mau mengenalkan dirinya kepada kita. Dia mau menyatakan pribadinya. Supaya kita sungguh-sungguh hidup mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi. Berapa dari saudara yang mau mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi, angkat tangan saudara. Puji Tuhan. Berapa dari saudara yang mau menderita seperti Ayub? Langsung turunin tangan saudara. Saya mau katakan seharusnya, kalau kita memang sungguh-sungguh rindu mengenal Tuhan, lebih dalam lagi, kita harus siap untuk menderita. Amin. Karena dalam masa-masa yang sulit, justru disitulah
Tuhan akan menyatakan dirinya. Terang kasih Tuhan akan bersinar. Kemuliaannya akan dinyatakan. Dalam yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Pemain musik bisa siapkan diri. Saya mau tutup dengan janji Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya. Yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan lebih dalam. Hosea 6 ayat 3b, kita lanjutkan ayat itu saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Janji Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, mengenal Tuhan lebih dalam. Yang pertama, Dia akan muncul seperti fajar. Artinya apa? Ada kepastian. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengejar Tuhan, Dia pasti akan datang dalam hidup kita. Kita akan menemukan Tuhan. Dan Dia memberikan kehidupan yang baru, kekuatan yang baru, dan harapan yang baru. Fajar ini melambangkan sebuah harapan. Zaman dulu saudaraku, orang Israel, itu ketika para penjaga, mereka mengharapkan fajar pagi. Demikianlah melambangkan harapan yang baru. Ketika kita mencari Tuhan yang sungguh-sungguh, mungkin kau mengalami masalah, persoalan. Ketika kau sungguh-sungguh mencari Tuhan, ada harapan yang baru, ada kekuatan yang baru, amin. Dan berikut dikatakan hujan pada akhir musim, melambangkan Allah yang memberikan berkat, kesejahteraan, dan pemulihan. Kita harus sungguh-sungguh mengenal Allah, karena Dialah yang memberikan kehidupan yang baru, kekuatan yang baru, harapan yang baru, damai sejahtera, berkat Tuhan, dan pemulihan dalam kehidupan kita. Harusnya kedua hal ini menjadi bagian dalam kehidupan kita orang percaya. Ketika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan lebih dalam. Saya berdoa di tahun ini kita semua mau ambil komitmen yang baru. Kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bukan dari kata orang, bukan dari kata pendeta, dari kata teman kita. Tapi kita mengenal Tuhan karena kita mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Lewat firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan dan kita lakukan. Lewat kehidupan doa yang intim. Bukan hanya kita terus berdoa, tapi kita boleh belajar mendengar Tuhan berbicara dalam doa kita. Lalu lewat persekutuan dengan saudara seiman, dengan orang percaya lainnya. Lewat ibadah hari raya, lewat komsel, saudara mulai ikut. Di situ saudara menemukan Tuhan. Dan yang terakhir lewat pengalaman hidupmu. Justru dalam pengalaman masa-masa yang sulit, disitulah Tuhan menyatakan dirinya. Dan saya percaya kita semua akan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dan pada akhirnya kita semua akan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Mari kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa. Kita akan sebuah pujian lalu kita sembah Dia. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung, ku tersanjung. Mari angkat tanganmu. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru. Mari bangkit berdiri. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes Lord, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari angkat tanganmu sembah Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Ini rinduan kami Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari yang sungguh-sungguh rindu mengenal Tuhan, angkat tanganmu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
Saudaraku, sebelum kita meninggalkan tempat ini, saya rindu kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dalam hidup kita. Jangan kau pulang tanpa mengenal Tuhan secara pribadi. Mungkin selama ini kau sudah lama jadi orang Kristen. Kau sudah lama ke gereja. Bahkan kau sudah mungkin melayani Tuhan. Tapi kau tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan kau tidak dikenal oleh Tuhan. Kalau hari ini kau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa untuk setiap saudara. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat di tempat ini. Kami mau buat komitmen yang baru Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Lebih dalam lagi. Bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi kami mau sungguh-sungguh mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Lewat firman Tuhan yang kami baca, kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam. Ketika kami bergaul dengan Tuhan, lewat firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan dan kami lakukan, di situ kami mulai mengenal Tuhan. Bahwa Engkau Bapa yang baik, Kau Allah yang setia. Kau tidak pernah punya maksud jahat dalam hidup kami. Ketika kami mulai membangun kehidupan doa yang intim dengan Tuhan, kami mulai dapat mengenal Tuhan lebih dalam. Kami mulai mendengar suara Tuhan. Dan kami mulai mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami mulai bersekutu dengan orang-orang seiman, orang percaya lainnya, di situ Tuhan hadir dan Tuhan menyatakan dirinya. Sehingga kami masih semakin bertumbuh dalam pengenalan kami pada Tuhan. Dan yang terakhir, lewat setiap pengalaman hidup kami Tuhan. Bahkan seringkali pengalaman yang buruk, pengalaman yang pahit, dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang gelap, Tuhan izinkan kami mengalami itu semua. Supaya kami bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Sama seperti Ayub, bukan dari kata orang, tapi lewat pengalaman pribadi kami bersama dengan Tuhan. Lewat badai, masalah kehidupan, di situ Tuhan akan berbicara. Tuhan akan menyatakan dirinya dan kemuliaannya. Sehingga akhirnya kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kami semakin mengasihi Tuhan. Dan kami tidak akan pernah kecewa lagi sama Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan sore malam hari ini boleh dimertarkan dalam hati kami. Jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Yang mengejar Tuhan. Supaya kami boleh sungguh-sungguh mengalami pribadi Tuhan dalam hidup kami. Dan pada akhirnya kami hidup yang diubahkan. Kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Materkan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Percaya bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Ya, kita tetap berdiri di dalam hadirat Tuhan. Saudara diberkati oleh kebenaran firman yang disampaikan malam hari ini. Puji Tuhan. Thank you kepada Pastor Dennis yang sudah menjadi berkat bagi kita pada malam hari ini. Dan baik saudara, saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau malam hari ini kami dapat beribadah di dalam rumah-Mu. Kami percaya lewat ibadah kami, nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Dan kami juga bersyukur untuk setiap firman yang sudah disampaikan. Kami berdoa ajar setiap kami bukan hanya mendengar kebenaran firman-Mu, tapi biar dalam kehidupan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Dennis Gunawan yang sudah menjadi berkat bagi kami. Engkau memberkati kehidupannya, istri dan anak-anaknya diberkati Tuhan, pelayanannya diberkati Tuhan, pakai selalu kehidupannya menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu para volunteer yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di ibadah malam hari ini. Engkau memberkati mereka. Dan juga untuk setiap jemaat-Mu yang sudah setia hadir, Engkau memberkati pekerjaan tangan mereka. Apapun yang mereka lakukan dengan kedua tangan mereka untuk memuliakan nama Tuhan, semua dijadikan berhasil. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, bahkan yang berbeban berat Engkau memberi kelegaan. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami buka hati kami untuk menerima anugerah dan berkat terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita percaya terima berkat Tuhan, katakan amin. Hidupku mengenal